Kejayaan dan peninggalan bangsa asing tersebut masih dapat kita lihat di kabupaten terpanjang di Sumatera Barat ini. Pulau Cingkua adalah pulau yang terletak berhadapan dengan Batu Kureta dan merupakan saksi bisu terhadap peninggalan sejarah kolonial di pesisir selatan. Di depan pulau ini, terdapat sebuah dermaga peninggalan VOC yang digunakan sebagai labuhan kapal dagangnya. Pada pintu benteng, terdapat papan dengan tulisan Situs Benteng Portugis Pulau Cingkua yang terpasang di sana. Meski bernama Situs Benteng Portugis, ternyata benteng ini sebenarnya merupakan peninggalan VOC. Penamaan Situs Benteng Portugis hanya mengikuti sebutan yang sudah melekat pada masyarakat. Dari beberapa literatur sejarah yang saya baca tentang benteng ini, dikatakan bahwa keberadaan benteng di Pulau Cingkua kala itu dijadikan sebagai benteng pertahanan oleh VOC, mengingat di pulau ini juga didirikan kantor perwakilan VOC, sehingga saat itu Pulau Cingkua mengalami masa kejayaannya sebagai pelabuhan kapal internasional yang sangat ramai. 100 tahun kemudian, serangan dadakan dari pasukan Inggris telah menghancurkan ketangguhan benteng pertahanan di Cingkua. Selain benteng, di Pulau Cingkua juga terdapat nisan berpagar yang di dalamnya ditulis dengan bahasa Perancis. Tulisan itu menyebutkan nisan dibuat oleh keturunan Madame Van Kempen pada Agustus 1911. Madame Van Kempen, sesuai tulisan di nisan itu, adalah istri Thomas Van Kempen yang dituliskan sebagai residen Pulau Cingko atau Pulau Cingkua. PLTA Salidokete. PLTA Salidokete ini terletak di Nagari Tambang Kecamatan 4 Jurai, pesisir selatan. Di sini terdapat peninggalan Belanda, yaitu berupa bangunan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Di sini masih dapat kita lihat jenjang anak tangga yang jumlahnya sekitar 150 buah anak tangga, yaitu tangga menuju ke tempat air masuk ke dalam pipa besar yang akan disalurkan ke turbin pembangkit listrik. Terus ke atasnya terdapat kolam tempat air yang akan masuk ke pipa. Pada zaman penjajahan, Belanda membuka tambang emas di Salidokete dan hasilnya dikirim ke negeri Belanda. Sekarang bekas-bekas penambangan itu masih dapat dilihat di Salidokete. Salah satunya adalah bangunan PLTA Salidokete. Pembangkit listrik tenaga air ini dibangun oleh Belanda sebagai sumber pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan listrik tambang emas dan pabrik semen Padang di Indaro. PLTA ini dibangun pada tahun 1913, termasuk salah satu PLTA yang tertua di Indonesia. Rumah Gadang Mandirbiah memiliki keterkaitan sejarah dengan kerajaan Pagaruyung di tanah datar. Sejarahnya sampainya Bunduk Kandung mendirikan rumah gadang di Lunang adalah ketika kerajaan Pagaruyung yang dipimpin oleh Bunduk Kandung, ketika itu terjadi huru-hara untuk mengelak dari perang, maka Bunduk Kandung dan tuanku beserta putih bungsu mengirap ke langit. Setibanya Bunduk Kandung di Lunang dan mendirikan rumah gadang yang dikenal dengan rumah gadang Mandirbiah sekarang adalah untuk menghilangkan identitasnya dari kejaran penguasa kerajaan Sengayangan, yakni Tiang Bungku. Maka didirikanlah rumah gadang Mandirbiah tidak dalam berbentuk bonjong, kan tetapi dalam bentuk rumah tradisional rakyat, dan gelar Bunduk Kandung digantikan dengan Mandirbiah. Dan ini adalah untuk menghilangkan identitas agar tidak dikejar oleh pengikut-pengikut dari Tiang Bungku itu sendiri.
Cambuk ini ditemukan tersimpan rapi di Rumah Gadang. Jadi ini dipamerkan. Ini adalah untuk namanya adalah dero dalam bahasa Lunang. Ini adalah cambuk untuk menghukum orang yang berbuat zina. Jadi orang yang berbuat zina di negari Lunang itu dicambuk di Rumah Gadang. Itu sebanyak 100 kali. Maka cambuk ini adalah 10 helai. Dari 100 itu bisa dibagi 10 menjadi 10 kali cambuk. Dan ini ditemukan di Rumah Gadang adalah Al-Quran tulisan tangan. Jadi pada abad ke-18 dulu masyarakat Lunang khususnya guru-guru dari aliran tarekat Syatariah telah menulis Al-Quran di Rumah Gadang Mandirbiah ini. Ini masih terjaga dan dipamerkan di ruang utama ini. Adalah tongkat ini dipakai oleh penghulu dari suku Mandirbiah, yakni penghulu Datuk Sri Maharajo. Dan ini adalah tongkat dari Labai yang dulu pewaris ke-6. Dan ini adalah pisau-pisau yang ditemukan di Rumah Gadang. Fungsinya mungkin banyak. Ratusan benda koleksi di Rumah Gadang ini fungsinya belum bisa diuraikan satu persatu. Di tempat-tempat tembakau ini difungsikan dalam bentuk event agenda-agenda adat yang memang sakral dilaksanakan, karena di Rumah Gadang ini terdapat musyawarah-musyawarah tingkat adat, tingkat nagari itu dilaksanakan di Rumah Gadang. Maka benda-benda koleksi ini memang harus dipakai di Rumah Gadang Mandirbiah. Di sini di ruang kedua ini ada telur burung Garuda dan banyak-banyak keramik yang ditemukan. Ada mata uang Eropa, telur burung Garuda, dan perhiasan juga ditemukan di sini. Pada bagian kanan terdapat juga surau yang dibangun oleh Mandirbiah. Di Lunang juga terdapat kompleks makam Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Putih Bungsu, Cindo Mato, dan beberapa pengikut lainnya. Kuburan Bundo Kanduang, Dang Tuanku, Putri Bungsu, dan beberapa orang pengikut ini terletak dalam satu kompleks pemakaman. Makam Cindo Mato di Lunang terpisah dari kompleks makam Bundo Kanduang karena waktu kedatangannya ke Lunang adalah di kemudian hari setelah datangnya Bundo Kanduang beserta pengikutnya tiba di Lunang, dan alasan lainnya karena Cindo Mato merupakan pandeka istana dan ahli dalam pertempuran. Makam ini terletak kurang lebih 100 meter di sebelah barat Rumah Gadang Mandirbiah.
Itulah beberapa tinggalan bangunan bersejarah dari masa lampau di Kabupaten Pesisir Selatan. Semoga tinggalan tersebut dapat lestari dari dahulu hingga sekarang sebagai salah satu aset daerah bagi generasi muda nanti.